Bismillah. Bahasan hari ini kita akan lanjutkan duduk di antara dua sujud. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembahasan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Tolong fokus karena waktu kita sangat terbatas untuk saat ini. Setiap pembahasan kita seperti Anda hadir di awal jumpa kita di sini dan kita telah menyampaikan aturan ta'lim kita. Salah satu pembahasannya adalah kita akan membahas dari 3 sisi yang paling utama. Kalau Anda masih ingat, kita akan bahas dari sisi caranya, kemudian bacaannya atau dalilnya, dan yang ketiga kita bahas hikmahnya. Ini adalah aturan baku dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau Anda ingin belajar, pelajari caranya. Seperti apa ibadah, bacaannya bagaimana, kemudian hikmahnya atau esensinya. Sehingga esensi dari ibadah itu akan jadi indikator keberhasilan ibadah kita. Ya, misal, mohon izin ya, maaf. Esensi dari sholat kan secara umum salah satunya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau salat Anda benar, Anda bisa terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau Anda pasca salat masih mengerjakan perbuatan itu, maka ada yang belum benar dalam salat Anda. Di mana mengeceknya? Ini salah satunya. Coba dicek. Barangkali cara Anda tidak seperti Nabi mengajarkan. Bacaan Anda tidak seperti Nabi membaca. Memang bacaannya sama-sama baca, tapi cara bacanya nggak sama dengan Nabi. Kok bisa Nabi sujud, bisa lama bacaannya? Bahkan kadang dalam sholatnya beliau menangis. Bahkan kaki sampai bengkak, saking menghayati bacaannya. Antum cuma sekedar dibaca, sholatnya begitu kilat. Nabi yang 11 rakaat, bisa sampai akhir malam, sampai kaki bengkak-bengkak. Ada orang zaman sekarang, 23 rakaat, 7 menit sudah beres. Kan? Bisa gitu kan? Nah dalam bacaan-bacaan ini, kita akan uraikan 3 hal ini. Bismillah. Seperti biasa, kalau saya mempraktekkan sekaligus menerangkan, maka tidak akan maksimal nanti untuk bisa membahasnya. Ya, nah, jadi karena itu kita akan libatkan teman-teman untuk bisa beramal soleh. Mudah-mudahan ada pahala-pahala bisa mengalir untuk kita semuanya. Baik, kita bagi nanti amal solehnya menjadi 2 bagian. Ada yang bisa mengangkat untuk menyediakan meja. Ada yang nanti bisa mempraktekkan untuk hadir di atasnya. Kalau untuk yang kedua sudah ada insya Allah Mas Boy. Alhamdulillah. Sehat tentu? Antum sekolah di mana? Bukan alumni 30 Lamongan? Ya bukan ya. Alhamdulillah. Sudah, fokus ini. Kita yang asli-asli saja ya, tidak ada hoax yang membangun. Mana mejanya Pak Surya? Bismillah. Bismillah. Sambil kita sedikit menyesuaikan, saya memberikan saran pada kita semua, pada saya, pada Anda, pada kita, supaya adil ya. Tolong disimak baik-baik bahasan kita, dari awal sampai akhirnya. Nanti kalau ada yang kurang paham, kita selesaikan di sini. Anda boleh sampaikan lewat tulisan, kita bahas nanti supaya tuntas bahasan kita. Pengalaman selama ini, sepanjang kita ta'lim, tuntas di bahasan, kemudian kita saksikan bersama, insya Allah tidak ada masalah. Ya, yang ada masalah itu termasuk dari tempat ini. Ya, kemarin setahun yang lalu atau sebulan yang lalu, setahun dengan sebulan bedanya banyak, tapi bisa jadi tipis. Ya, karena bulan lalu itu tahun yang lalu 2017 ya. Saya sampaikan bahasan di sini, kita bahas tentang maulid, tiba-tiba Masya Allah, viral di media sosial, potongannya luar biasa. Ya, nah, maka kalau Anda ingin bertanya sesuatu, fokuskan di sini, dan insya Allah kalau penjelasan itu lengkap, kita tidak akan ada masalah. Jelas ya? Baik. Mas Boy. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Sebentar, boleh ini disimpan? Sini aja, biar agak lebih tinggi ya. Taib. Sebentar, ini kelihatan Pak, Bu? Tidak, memang saya tidak akan meminta Ibu melihat meja. Saya minta Ibu nanti melihat beliau ya. Beliau akan naik, nanti baru normal di situ. Ini wajar kalau tidak kelihatan ya. Wajar, berarti masih normal. Silakan, bismillah. Jazakallah khair. Naik dulu. Sekarang kelihatan? Ada usah bangun ya, kelihatan. Ingat. Yang dilihat nanti untuk prakteknya. Baik, bab kita apa? Duduk di antara. Baik, kalau duduk berarti posisinya lebih rendah kan? Nah, sekarang kita minta beliau duduk. Fokus baik-baik. Sudah duduk? Kelihatan duduknya?
Yang penting duduk dulu, kelihatan tidak? Kelihatan ya? Nah, sekarang kita akan mulai bahasannya. Posisi meja ini akan diatur berdasarkan apa yang nanti saya uraikan. Ya. Sekarang Mas Boy turun sebentar. Bismillah. Kiblatnya kemana di masjid ini? Ke sana ya. Nah, kita arahkan dulu ke kiblat, Pak. Mohon dibantu. Ayo sama-sama. Baik. Jazakallah khair. Silahkan duduk dulu di sini. Fokus baik-baik, perhatikan. Lihat baik-baik sebentar. Nah, sekarang saya minta Mas Boy dulu untuk mempraktekkan sujud ya dari pertemuan yang lalu. Nanti setelah itu dari sujud bangkit ke duduk di antara dua sujud. Sehingga perpindahan dari sujud ke duduk itu kita bisa ketahui dengan baik. Silakan sujud. Bismillah. Perhatikan baik-baik. Saya ingin tegaskan kembali. Ingat dalam sujud yang menempel itu ada berapa bagian? Masih ingat? 7. Umirna an nasjuda ala sab'ati a'zamin. Kami diperintahkan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, untuk sujud pada 7 bagian. Yang pertama jabhah, kening. Kening ya. Jadi baik laki-laki atau perempuan, ini posisi keningnya. Ingat ya, kening menempel tidak boleh terhalang oleh rambut. Ada yang bisa boleh menjadi penghalang dengan tempat sujud, penghalang yang tipis. Ya, karena pernah di zaman Nabi SAW, itu begitu panasnya luar biasa, Masjid Nabi belum seperti yang sekarang. Masjid Nabi dulu itu tiangnya pelepah kurma, atapnya daun-daun kurma. Jadi kalau panas pasti panas, kena panas bawahnya. Kalau dingin pasti kedinginan, kalau hujan pasti bocor. Dan pernah Nabi disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ketika beliau bangkit menerangkan tentang malam Lailatul Qadar, ya malam Al-Qadar, itu pernah beliau bangkit dari sholat subuh, begitu bangkit kelihatan di keningnya itu ada lumpurnya, lumpur tanah. Ya, beliau katakan sebelumnya saya mimpi ditampakkan malam Al-Qadar, tapi tidak disebutkan detil waktunya kapan. Cuman di antara tandanya ketika saya bangkit dari salat subuh itu, ya terlihat ya. Sunnah Nabi, sujudnya panjang. Ini sedang mengerjakan sunnah beliau ya. Baik, alhamdulillah. Boy, dulu ada seorang tabi'in. Jadi sujud di depan Ka'bah Pak Ibu sekalian. Saat sujud itu Masya Allah, saking khusyuknya dalam sujud. Jadi begitu tawaf yang pertama, ada kawannya, selesai tawaf masih melihat beliau sujud. Kemudian tawaf yang kedua, masih sujud juga. Singkatnya sampai tawaf yang ketujuh, masih sujud juga. Dan luar biasa bagaimana kekhusyuannya dalam sujud, tidak tergoyahkan. Sampai kemudian dalam cukup waktu yang lama baru beliau bangkit. Antum sedikitlah sebagian dari itu. Tahan, fokus sini. Kembalikan lagi ya. Jadi dalam hadis tadi disebutkan ketika kemudian beliau menengok, Assalamualaikum, Assalamualaikum, terlihat kemudian di keningnya itu ada bekas lumpurnya. Ini menandakan malam tadi baru turun Al-Qadar. Ya, tapi tidak ditampakkan waktunya supaya semua bisa berburu. Nanti saya berikan rumus cepat dan singkat mendapatkan malam Al-Qadar. Ya, saya beri bocoran dari sekarang, caranya gampang. Jangan tinggalkan ibadah malam Ramadan. Di setiap malam Ramadan, betul, saya serius. Kerjakan setiap malam Ramadan, insya Allah antum gak akan ketinggalan. Karena memang tidak ditampakkan waktu pastinya. Ya, dia bisa datang di awal, di tengah, di akhir. Walaupun kebanyakan datang di akhirnya. Karena itu antum buru setiap malamnya, walaupun cuma sekelumit malam antum dapatkan. Insya Allah antum dapatkan bagiannya. Nanti saya terangkan lebih detail ya. Terangkan lebih detail. Fokus baik-baik ke sini. Jadi karena kondisi panas luar biasa, sebagian sahabat ada yang membentangkan. Kalau kita semacam sajadah, ada semacam sapu tangan dan sebagainya. Alas-alas tipis yang membentangkan dia antara tanah, tempat sujud dengan keningnya. Jadi begitu ada bentangan itu, Nabi SAW tidak melarangnya. Tapi yang paling menarik, ketika bentangan itu terlampau empuk seperti bantal, itu yang Nabi larang. Jangan sujud ya di atas hambalan yang terlampau empuk. Nanti saya terangkan bagian selanjutnya. Karena ketika Anda sujud dalam posisi demikian, nanti Anda melanggar hadis Nabi, kening kita tidak bisa menempel dengan baik, seperti mengambang. Dan nanti ternyata dalam penjelasan yang lain, itu ada pengaruh dalam diri kita. Karena ketika menempel, ada titik God spot nanti di bagian kepala kita itu, yang kalau tekanannya kurang, maka peredaran darah yang kemudian menuju ke otak tidak bisa ditekan dengan baik. Ya, dalam tekanan itu. Ada penjelasan ilmiahnya, ada penjelasan isyarat hadis-hadis Nabi-Nya SAW. Paham sampai sini? Nah, dari sini, ulama menyimpulkan, kalau Anda kemudian ingin sujud ke tempat sujud yang langsung, itu bagus, tanpa hambalan. Seperti misalnya ada yang kayu, ada yang keramik dan sebagainya. Tapi kalau Anda kemudian ingin alasi seperti dengan karpet ini,
Ada sajadah, sajadah itu bahasa Arabnya karpet. Ya, karpet itu bahasa Arabnya sajadah. Ya, saya mau beli sajadah dikasih karpet, jangan marah. Ya, itu betul, sajadah itu karpet maksudnya. Ya, jadi ada yang di alas, ada yang perempuan misalnya, maaf, ibu pakai mukena. Ya, sebagian dari mukena misalnya kan ada yang kening gitu ya, menutup. Itu masih ma'fu anhu, tidak ada masalah di situ. Karena dia alas tipis yang tidak mengganggu antara sujud kita dengan tempat kita sujud. Paham ya? Baik, kecuali rambut. Saya sudah jelaskan. Maka rambut ini termasuk yang diminta oleh Nabi untuk disingkapkan sehingga tidak mengganggu kening saat bersujud. Karena itulah cara menyingkapkannya. Ada yang pakai imamah yang dibulat-bulat begini. Ada yang pakai peci, ya seperti saya ini kan, saya pakai begini. Ya. Jadi peci imamah itu menjadi sunnah untuk digunakan atau minimal mustahab dianjurkan untuk dipakai ketika sekiranya akan sujud ada rambut yang bisa menutup ini. Ya, kalau misalnya rambutnya pendek, misal rambut saya agak pendek misalnya seperti ini, ya, maka mohon maaf untuk kemudian menunaikan sholat, kalaupun tidak ada peci nggak ada masalah. Ya, maju jadi imam ya maju aja. Pak silakan imam, nggak enak nggak ada peci. Bukan masalah peci ya. Jadi yang dimasalahkan adalah syarat dan ketentuannya. Paham ya? Baik. Ini penting saya jelaskan bagian yang pertama supaya kita bisa paham kembali. Silakan. Kening, satu. Ini beliau pakai kacamata. Jadi kalau memang nyaman silahkan, tidak ada masalah. Ya, jadi tapi kalau tidak nyaman, buka sebelum sholat. Ya, jangan sampai nanti sujud, buka, bangun, pakai lagi, sujud, buka, bangun, pakai lagi. Itu tidak baik. Dua, lihat baik-baik. Tangan, dua. Ya, dua telapak tangan. Jabha, kemudian yang kedua dua telapak tangan. 1 tambah 2, 3, kanan dengan kiri. Ini saya terangkan cepat karena sudah pernah saya jelaskan. Tidak ke dalam begini, tapi terbuka sedikit keluar. Kemudian jarinya tidak rapat begini, tidak juga lebar begini, tapi biasa saja terulur. Seperti posisi saat takbir di awal. Sudah pernah saya jelaskan, lihat keterangan di pertemuan lalu. Kemudian, lutut, dua lutut. Ya, 3 tambah 2, 5. 2 lutut, nempel lututnya. Dan tidak terhalang. Kan? Baik, jadi kalau untuk bagian celana ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi, maaf, ada yang mengatakan, Ustadz, mukena juga nggak bisa, itu kan alas. Alas nggak boleh. Ya, kalau semua nggak boleh ada, misalnya, batasannya, maka lutut pun sama. Gak boleh ada penghalang di sini. Ya kalau semua orang gak ada penghalangannya, lututnya bolong semua gitu kan. Kan harus nempel. Maka cara memahami kita fikih, itu harus paham ilmu fikih. Jangan antum lihat dalil, maaf. Dalil Quran dan hadis itu sumber hukum. Cara meramu sumber hukum harus belajar kaidah hukum. Untuk melahirkan produk hukum namanya fikih. Kaidahnya disebut qawaid fikih. Dasarnya disebut usul fikih. Anda yang tidak tahu kaidah fikih dan usul fikih, jangan bicara masalah fikih. Karena bisa salah di situ. Paham ya? Nanti saya tunjukkan pas bagian doa. Kemudian kaki, ya, kaki ini 2 jemari di 2 kaki, 5 tambah 2, 7. Ini sudah saya jelaskan. Ini sifatnya ditekuk jemari-jemarinya, begini, tidak keluar begini. Kemudian ini sudah cukup bagus, kita terangkan kemarin, menempel bukan terbuka begini. Tidak terbuka begini, tidak pakai O juga, ya, tapi menempel begini. Paham ya? Baik. Ini agak sedikit runcing karena menyesuaikan dengan tempat, ya. Nah ini nanti agak sedikit ke belakang, Mas. Nah sesuaikan saja. Insya Allah kalau mau jatuh saya kasih tahu. Jangan ketawa sedang sholat. Jadi gini, ya nanti kalau sudah agak lebih baik lagi, ini agak sedikit didorong. Jadi ini tidak terlampau luncing ke atas, tidak juga terlampau landai ke bawah, tapi seimbang antara bagian depan dengan bagian belakangnya. Biasanya kalau tangannya tidak terlalu rapat dengan siku, itu jadi seimbang. Tapi kalau terlampau rapat dengan siku, itu pasti akan ke atas. Kalau terlalu jauh dengan siku, itu pasti akan datar. Paham ya? Baik, sekarang fokus karena ini sudah saya bahas pertemuan lalu. Bahasan kita yang ini, kita langsung mengacu pada bahasan inti kita. Bismillah, silahkan pindah pada posisi selanjutnya. Baik, ini silent. Ya, silent. Jadi ada yang jahar, ada yang silent. Kalau yang jahar, bangkit dari sujud, dia ucapkan Allahu Akbar. Ya, baik. Kalau ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, baik, berarti bisa. Sujud lagi. Baik, pertama silakan bangkit dari sujud. Baik ya. Jadi ketika Anda bangkit dari sujud, teman-teman sekalian, dan dalam setiap gerakan sholat, ada 2 bacaan. Hati-hati betul. Ada bacaan pembuka yang mengiringi gerakan sholat. Ada bacaan yang mengiringi perpindahan gerakan dalam sholat. Awas, lihat baik-baik. Ada bacaan yang membuka sholat. Ada yang menambahkan membuka dan menutup.
Jadi ada bacaan yang mengiringi pembuka dan penutup salat, ada bacaan yang mengiringi perpindahan gerakan salat. Bacaan yang membuka gerakan salat itu dibuka dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Takbirnya disebut dengan takbiratul ihram. Oke? Jadi kalau sudah takbir, ihram. Dari kata haram. Kalau Anda sudah bertakbir, diharamkan mengerjakan segala hal yang tidak terkait dengan salat. Buang urusan dunia ke belakang. Jangan dibawa dalam salat. Haram. Nah, nanti ada takbir penutup. Maaf, ada bacaan penutup. Bukan takbir, bacaan penutup. Ditutup dengan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai salat. Nanti kita bahas pada akhir bahasan kita. Nah, yang kedua, ada takbir yang mengiringi perpindahan gerakan salat. Ini pun dibagi dua bacaan. Bacaan pertama adalah bacaan yang mengiringi setiap perpindahan gerakan kecuali salam. Kecuali i'tidal, maaf. Kecuali i'tidal. Bacaan yang mengiringi perpindahan dalam sholat kecuali i'tidal. Bacaannya cuma satu. Allahu Akbar. Paham? Bacaannya apa? Allahu Akbar. Misal, saya mau pindah dari berdiri ke ruku. Begitu akan ruku baca apa? Allahu Akbar. Saya mau pindah dari i'tidal ke sujud. Bacaannya apa? Allahu Akbar. Saya mau pindah dari sujud ke duduk di antara dua sujud. Bacaannya apa? Fayaqulu Allahu Akbar. Kecuali i'tidal. Dalam i'tidal tidak Allahu Akbar, tapi ucapkan sami'allahu liman hamidah. Paham? Nah, jadi dalam setiap Anda pindah selama masih dalam sholat, ucapkan kalimat apa? Allahu Akbar. Baik. Satu. Sekarang kita lihat. Perhatikan akhi boy. Beliau sedang duduk di antara dua sujud. Apakah sujud duduknya benar atau tidak? Benar? Baik, cepat saja. Kalau tidak tahu katakan. Gini, ukuran benar atau tidak, itu dikembalikan pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi memberikan petunjuk, di situ baru kita mengukur. Mari kita bahas hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 304. Boleh minjam spidol? Baik, kita sedang sholat, bisa ambil spidol. Bismillah. At-Tirmidzi, nama aslinya Muhammad, tumbuh dan wafat di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Nomor hadis 304. Ada juga ditemukan di Abu Daud. Abu Daud, nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis dengan matannya, dengan sanadnya, dengan kualitasnya. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan dengan kalimat yang luar biasa. Kata beliau, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, ini ada Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka sejak saat itu dikenal dengan kalimat Abu Daud. Ya, nomor hadis 963. Siapa rawinya? Abu Humaid As-Sa'di. Abu Humaid As-Sa'di. Derajat hadisnya sahih. Ya, jadi tidak perlu dipertentangkan. Hadisnya sahih, rawinya ada, kitabnya juga ada. Silahkan bisa Anda cari. Kalau cetakan sama dengan kami, insya Allah namanya sama, posisinya sama, halnya juga sama. Kalau berbeda cetakan mungkin akan perbedaan sedikit, tapi yang penting hadisnya ada. Yang bahaya itu nomornya ada, hadis tidak ada, gitu kan? Baik. Paham? Jelas sampai sini? Baik, sekarang mari kita mulai. Kita bacakan hadisnya. Kata Abu Humaid As-Sa'di ketika melihat praktek salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujud ini, lihat baik-baik, thumma thana rijlahul yusra. Thumma sana rijlahul yusra. Kemudian beliau melipat kakinya yang kiri. Lipat kakinya yang kiri, dibengkokkan. Ya, yang dilipat kalau sudah menggunakan kata rijlun itu bisa berarti ujung bagian kaki sampai pergelangan saja yang dilipat. Ya, kalau sudah menggunakan misalnya betis atau sampai ke atasnya itu bisa menggunakan fakhzun. Kalau sampai ke sini namanya rukbun, rukbataihi, dua lutut. Ingat baik-baik ya. Nanti saya sering katakan pada Anda, istilah-istilah dalam Quran dan hadis itu spesifik ketika menyebut masalah ibadah. Masalah ibadah. Nanti kalau fakhzun berarti sebelah sini. Kalau rukbatun berarti sebelah sini. Ya, kalau rijlun itu rata-rata, kalau tidak semuanya, maka cukup bagian kaki belakang sampai di pergelangan, mata kakinya. Jelas ya? Nah, sekarang lihat baik-baik, maju sedikit mas. Thumma sana rijlahul yusra. Kemudian melipat bagian kakinya yang kiri. Fokus baik-baik. Mana kaki kirinya? Ini ya. Boleh diangkat sedikit. Nah, ini kaki kirinya. Yang ini. Kelihatan? Baik, cepat jawab, ini kasihan ini ya. Sudah? Nah, maka sunnah yang pertama, lipat yang kiri. Ini dilipat begini, jangan duduk. Lipat begini. Sudah?
Yang kiri dilipat ini Bu. Ini yang kiri, lipat yang kiri seperti ini. Sudah? Teruskan hadisnya. Wa qa'ada 'alaiha. Kemudian diduduki kaki yang dilipat itu. Duduknya di sini. Paham? Awas hati-hati, hati-hati. Ini sunnahnya. Saya ulang ya. Thumma sana rijlahul yusra. Melipat kaki yang kirinya. Lipat begini. Dikedalamkan, bengkokkan. Jelas? Baik, ada laffa, ada sana. Kalau laffa itu dilipat betul begini. Kalau sana itu lipat posisi bengkok saja, agak miring. Ya. Miringkan, bengkokkan posisi kaki. Thumma qa'ada 'alaiha. Kemudian duduki. Duduk di sini. Paham? Step yang kedua, duduki kaki yang dilipat. Wa nasabal yumna. Kemudian yang kanannya ditegakkan. Kanan ini ditegakkan. Ya, posisi tegak ini, kalau dalam posisi duduk, itu pasti jemarinya melipat begini. Ya, yang kanannya itu tegak begini. Yang kanan tegak dengan posisi jemari dilipat seperti ini. Ya, tegak itu maksudnya nggak sama-sama bengkok. Ya, jadi ini ditegakkan, ini yang dilipat. Jadi posisi seperti ini, yang kiri dilipat, kemudian diduduki. Jelas? Halo, jelas? Baik. Karena itu, hati-hati, karena duduk yang disebutkan oleh Nabi dalam posisi kaki, angkat sedikit, yang kiri dilipat, yang kanan tegak, maka setiap duduk di luar yang ini, itu tidak dimaksudkan atau tidak dituntunkan dalam posisi duduk di antara dua sujud. Misal, kami ambil contoh, mohon izin, mohon maaf, ada duduk yang melipat dua kakinya seperti ini misal, kemudian duduk. Jelas ya? Maka seperti ini cara duduk yang salah. Jelas ya? Baik, ada yang dua-duanya misalnya ditegakkan seperti ini, duduknya di bawahnya, ini pada posisi yang salah. Paham? Baik, atau duduk posisi seperti ini misalnya, mohon izin, maaf, ini masukkan ke sebelah sini, seperti tahiyat yang akhir. Yang kiri mas, nggak ada masukin kanan. Ini pun cara duduk yang salah, ini cara duduk yang salah ya. Bangun lagi. Tahiyat akhir tawal. Ini seperti ini pun posisi yang keliru. Jelas ya? Ingat, kita sedang bicara duduk di antara dua sujud. Yang dituntunkan lewat, saya belum bicara kalau nggak bisa begini bagaimana. Saya belum bisa bicara itu. Yang saya sampaikan, Anda mampu mengerjakannya tapi memilih dengan posisi berbeda. Maka itu duduk yang kurang tepat. Kembalikan ke hadis, bangkit. Thumma sana rijlahul yusra, melipat kaki yang kirinya, dibengkokkan. Wa qa'ada 'alaiha, duduki kakinya. Kemudian wa nasabal yumna, tegakkan yang kanannya. Paham? Belum selesai. Belum selesai. Awas. Thumma i'tadala. Kemudian setelah itu dia membuat tubuhnya tegak seimbang. Tubuhnya. Hatta ya'uda kullu 'azmin makanah. Sampai tulang-tulang rusuk yang ada di bagian belakang ini, atau tulang-tulang punggungnya, azmin, tulang-tulang kuat yang menopang punggungnya, itu seakan-akan tegak kembali ke tempatnya semula. Fokus. Jadi ininya bagus, ini bagus, tapi ini bengkok misalnya begini. Maka ini pun kurang tepat. Awas, ini bukan sholat, bukan perkara, hanya sekedar memastikan kita benar duduk, tidak. Tapi juga ada dampak-dampak lain. Ada dampak pada kesehatan, ada dampak pada ketenangan, ada dampak pada kebaikan peredaran darah. Dan semua itu kalau baik posisinya membantu kita khusyuk dalam sholatnya. Termasuk dalam doa. Anda kalau belum benar posisi, jangan dulu berdoa. Jangan dulu berdoa, ingat baik-baik. Doa ini belum dimulai. Kebanyakan kesalahan orang-orang saat menunaikan sholat, posisi belum benar, dia sudah berdoa. Misal, baru bangkit dari sujud. Sujud, bangkit. Duduk aja belum. Baru setengah duduk, sudah begini. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Sujud lagi. Ini cara sujud yang keliru. Jadi ingat baik-baik. Semua dalam bacaan dan gerakan sholat dimulai dengan cara yang baik dulu, baru berdoa. Paham? Saya ulang. Bangkit dari sujud, kaki kiri dilipat, bengkokkan, diduduki, ditegakkan yang kanan, dilipat jemari kakinya. Sampai sini paham? Bismillah, teruskan. Kemudian, thumma''tadala, membuat punggungnya tegak, hatta ya'uda kullu 'azmin makanah. Ya, atau hatta ya'uda kullu qaffarin makanah. Sampai kembali tulang-tulang rusuk atau tulang-tulang yang ada di punggungnya tegak kembali ke tempat masing-masing. Posnya masing-masing. Begini. Paham? Baik, ini tampak bagian belakang. Sekarang tampak depan. Bisa berputar? Turun ayat ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Pindahlah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, berputar 180 derajat. Baik. Bismillah. Ini tampak depan. Ya, tampak depan. Kita luruskan dulu. Mohon izin ya, kalau saya benarkan, punggungnya bisa tegak. Nah, Masya Allah. Baik. Telapak tangan diletakkan di mana?
Awas hati-hati, kita agak sedikit rinci di sini. Telapak tangan diletakkan di mana? Baik, lihat baik-baik, fokus baik-baik. Para ulama membuat satu kemudahan, fleksibilitas dalam peletakan ini, sepanjang tidak diletakkan di atas lutut di sini. Jelas ya? Jadi bisa diletakkan di sini, bisa diletakkan di sini, di atas pahanya, bisa diletakkan di paha yang mendekat ke lutut, tapi tidak menutup lutut di sini. Misal begini. Paham ya? Jelas? Baik, jadi bisa Anda letakkan di atas pahanya seperti ini. Paham insya Allah? Ulang, lihat baik-baik. Ini tampak depan kelihatan, posisi telapak tangan diletakkan di mana? Di atas pahanya. Boleh mendekat ke dekat lutut? Boleh. Yang tidak boleh? Baik. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang posisi telapak tangannya seperti apa? Apakah terbuka begini? Apakah tertutup rapat begini? Pilih. Terbuka begini satu atau tertutup begini? Satu atau dua? Bukan satu, bukan dua. Ya. Jadi kalau kedua, dua terbuka renggang begini. Satu rapat begini. Ya, yang benar itu adalah yang pertengahan. Jadi tidak terlampau rapat, tidak terlampau juga rapat, tidak terlampau terbuka begini. Dan ulurkan sempurna. Di at-Tirmidzi seperti Anda takbir. Di mengangkat dalam takbir itu lurus biasa saja. Tidak terlampau terbuka, tidak terlampau rapat. Dalam sujud juga demikian. Demikian ketika diletakkan dalam posisi di atas pahanya. Paham ya? Jadi tidak terlampau begini misalnya. Tidak juga rapat seperti ini. Tapi terlampau biasa saja. Longgar, relax, diletakkan di tempatnya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jelas? Baik. Kepala, mata melihat kemana? Melihat kemana? Baik. Perhatikan baik-baik. Dalam kondisi kita sholat, pandangan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu jelas kalimatnya mengatakan, "Tsumma istaqbalal qiblah", menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi kalimat hadis yang mengatakan menghadap ke arah kiblat, 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 kiblat. Hadis Muslim nomor hadis 397, Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Ketika diajarkan oleh Nabi, kata Nabi, "Idza qumta ila shalah asbighil wudhu tsumma istaqbilil qiblah." Kalau Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, sempurnakan dulu wudu, kemudian mulai menghadap ke arah kiblat. Jadi dari awal sampai akhir salat kita menghadap ke mana? Kiblat. Pertanyaannya, kiblatnya di mana? Ka'bah kan? Posisi Ka'bah, haulal haram, dekat dalam Masjidil Haram, sekitaran haram. Lihat, jadi ada ulama mengatakan begini, kalau Anda dekat di depan Ka'bah, maka pandangan Anda boleh melihat ke Ka'bah. Tapi kalau Anda jauh dari Ka'bah, dan kiranya pandangan Anda ketika ke depan, menjadikan Anda terganggu kekhusyuannya, karena banyak yang dilihat bisa memengaruhi keadaan sholat kita, maka Anda bisa melihat ke tempat sujudnya. Paham ya? Nah karena itu, dalam posisi seperti ini, akan lebih baik, misalnya kalau tidak persis depan Ka'bah, Anda akan lebih baik melihat posisi ke tempat sujud. Paham ya? Dibangkit, Anda melihat ke tempat sujudnya. Jelas? Halo? Jelas? Baik, Alhamdulillah. Karena itu saya sarankan, mohon tempat sujud, tolong dengan sangat hati-hati, jangan Anda kemudian menghadirkan karpet-karpet atau sajadah-sajadah yang terlampau banyak corak-corak yang menarik perhatian. Sehingga nanti ketika Anda bangkit, Anda melihat lagi. Mau sujud, Anda lihat lagi. Kenapa masjid yang nggak ada bintangnya satu ya? Dan bisa kan gambar-gambar dan sebagainya. Jadi kalau bisa bikin yang polos, ada pun corak jangan terlalu berlebihan. Sehingga tidak mengganggu kondisi sholat kita. Jelas ya? Baik. Sudah paham ini? Baik. Sudah baca doa? Doa belum dibaca kecuali posisi ini sempurna. Ingat baik-baik, kecuali posisi sempurna. Makanya ketika Anda bangkit, Anda tenang dulu. Saat dalam tenang inilah kemudian darah mengalir dulu dengan enak. Nyaman baik, baru kemudian Anda baca doanya. Apa doanya? Taib. Dari mana taunya? Keturunkan hadisnya. Bismillah. At-Tirmidzi, kembalikan. Saya ambil satu paket dengan yang ini. At-Tirmidzi. Nomor hadis 284. Hadisnya sahih. Alhamdulillah. Fokus. At-Tirmidzi nomor hadis 284. Saya turunkan kitab dulu ya. Supaya nanti dengan kitab ini kita bisa memahami dengan baik. Supaya bukan pendapat pribadi. Tapi kita mengacu pada pemahaman ulama. Bagaimana ulama merangkum hadis-hadis ini, memahamkan pada kita, di situ kita bisa melihat dengan baik. Kita bisa melihat dulu misalnya kitab Nihayatul Muhtaj.
Kita ambil halaman 518. Kemudian kita turunkan lagi. Ada kitab bagus sekali. Namanya Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni. Masya Allah. Yang ini Syafi'i, yang kedua Hambali. Ya, karena sekarang sedang marak ada pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hambal diperkenalkan. Juga pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i sudah dipraktikkan. Supaya tidak ada benturan di antara keduanya, antum mesti paham konsepnya. Karena nanti saya sering menemukan meme-meme atau gambar-gambar di media sosial, sering menyoal satu dengan yang lainnya, tapi saya melihat ini kurang piknik kitab. Jadi belum melihat kitabnya dengan baik, sudah berkomentar dan memberikan hukum, itu yang bahaya. Dan yang paling repot akhirnya, maaf, menyimpulkan hukum yang keliru, dan terjadilah perselisihan yang tidak dibenarkan di situ. Akhirnya apa? Yang benar itu kan yang sholat, sholatnya baik. Ini antum sudah sholat, bisa berselisih. Sholat kan mencegah perselisihan. Sholat mencegah kemungkaran. Kenapa antum sholat tiba-tiba mengerjakan yang mungkar? Ada masalah dalam sholat antum. Nama kitabnya Zadul, masih ingat? Mustaqni fi Ikhtisaril Muqni. Ya. Jadi Imam Ahmad nanti punya kitab yang disyarah kemudian namanya Al-Muqni. Ya. Kemudian dari syarahnya itu disebut dengan Zadul Mustaqni. Ikhtisar, resum dari kitabnya Al-Muqni. Nah, pengarangnya namanya Syekh Musa bin Ahmad bin Musa bin Isa bin Salim, bin Salim bin Isa bin Salim Al-Hijawi. Al-Hijawi. Wafat kisaran tahun 935 Hijrah. Ya, ini kitab bagus, mazhabnya Hambali. Yuk kita baca. Teman-teman sekalian, ada 3 versi riwayat dalam bacaan doa-doa ini. Yang riwayat ini nanti akan dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu pada jilid yang ketiganya. Perhatikan, ada yang simpel, sederhana. Jadi begitu Anda bangun begini, Anda ucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Selesai. Tahan, selesai. Ini riwayat yang pertama. Jadi begitu bangkit, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tapi kalimatnya semua sama. Apa? Rabbighfirli. Riwayat pertama menyampaikan Rabbighfirli, boleh dibaca juga dengan Allahumma ghfirli. Dua-duanya ada turunan riwayatnya. Saya hapus dulu ini. Bismillah. Lihat baik-baik, nanti maksud saya, kalau Anda sudah paham riwayatnya, Anda bisa menempatkan kapan itu dibaca. Dalam suasana apa? 1, Rabbighfirli. Atau apa? Allahumma ghfirli. Dibaca berapa kali? Boleh 1 kali? Boleh? Boleh? Tayyib. Kalimatnya Rabbighfirli. 2. Ada yang bentuknya sampai dengan 5 doa. Ya, Rabbighfirli, warhamni, wajburni. 3-nya sama semua. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni. 5. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni. Jelas? 5 doa. Rabbighfirli 1, warhamni 2. Boleh saya hapus dulu yang ini? Atau redaksinya saya ganti. Boleh dihapus? Boleh. Saya kasih tahu ya, hukum kita yang kedua. Kalau saya katakan boleh saya hapus, berarti saya yang hapus. Kalau saya katakan boleh dihapus, berarti saya memberi peluang pada Anda untuk membantu saya menghapus. Boleh? Baik. Boleh dihapus? Baik. Tapi ingat, Anda pun harus mendengar dulu isyarat saya. Mana yang saya maksudkan dihapus? Ya. Itu belum, Mas. Dosa antum kalau ngapus yang itu. Rabbighfirli warhamni. Ini. Kemudian wajburni. Masya Allah. Warfa'ni. Kemudian warzuqni. Masya Allah. Warzuqni. 3. Ada yang 6. 6. Ya. Bahkan sampai dengan 7. Jadi gabungkan jadi 7. Kita ambil 6-nya. Rabbighfirli warhamni wajburni. Ini 3. Ini posisinya sama. 1, 2, 3. Nah, 6-nya ada tambahan. Warfa'ni, warzuqni, kemudian wa'afini. Tambahkan wa'afini, plus wa'afini. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wa'afini.
Ada yang terakhir kemudian, ya, tambah dengan wahdini. Wahdini. Satu lagi tambah apa? Wahdini. Wahdini. Nah, versi hadisnya yang 6 ini kadang menghilangkan satu, masuk yang lain. Kadang menghilangkan satu, masuk yang lain. Kata Imam An-Nawawi kesimpulan yang pertama. Kata Imam An-Nawawi kesimpulan yang pertama. Satu. Kalau ini dikumpulkan, ada berapa jumlahnya? Lihat. Satu. Yang ini ada di sini. Sini Rabbik Firli, sini Rabbik Firli. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian tambah dengan yang 6. 6, ini ditukar-tukar masuk 1. Jadi 6 tambah 1 berapa? 7. Jadi ada berapa kalimat? 7. Kata Imam An-Nawawi, akan lebih afdol. Kesimpulan yang pertama, kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', akan lebih afdol kalau Anda bisa bacakan dalam suasana yang normal, gabungkan ke-7-7-nya. Gabungkan ke-7-7-nya. Sehingga kalimatnya kemudian disusun dengan menggabungkan keseluruhannya. Karena baca yang ini sunnah, ada. Baca yang ini ada hadisnya. Baca yang ini ada hadisnya. Ternyata yang 7 ini semua ada hadisnya. Kalau semua ada hadisnya berarti Nabi mencontohkan. Nabi melafadzkan. Akan lebih bagus kalau semua bacaan Nabi itu dikumpulkan jadi satu. Sehingga jadilah 7 bacaan. Masya Allah. Dan pahalanya lebih banyak karena bacaannya lebih banyak. Contohnya lebih banyak ketika dihadirkan lebih sempurna bacaannya. Maka hadirlah 7 bacaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, kemudian wa'fu anni. Masya Allah. Wa'afini, maaf, wa'afini. 7. 7 bacaan. Baik. Fokus. Boleh saya baca 7 kalimat ini? Boleh. Boleh saya baca 1 saja? Boleh saya baca 5 saja? Boleh saya baca 6 saja? Taib. Sekarang fokus. Pertanyaannya, kapan saya baca 1 kali yang diulang itu? Kapan saya baca 5 kali? Kapan saya baca ke-7-7-nya? Sehingga Anda tidak harus berdebat pada kalimat-kalimatnya, tapi paham kapan itu digunakan. Mengerti sampai sini? Baik, satu. Penelusuran terhadap hadis-hadis yang pertama ini, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Baik yang dibaca sekali, 2 kali, ataupun 3 kali. Sementara ulama menyimpulkan bahwa bacaan ini kita bacakan dalam kondisi sholat-sholat yang menuntut kita cepat untuk menyelesaikannya. Misal, dalam safar, dikosor kan? Ya umumnya orang kosor. Apalagi Anda menunggu pesawat misalnya. Anda mau take off, sebentar lagi akan dimulai. Ya, kemudian, maaf, boardingnya akan dibuka, kesempatan Anda sholat. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Fardu 4 diringkas jadi 2. Maka ketika Anda kosor, tidak disunahkan membaca yang panjang-panjang. Hati-hati. Sholat kosor itu tidak disunahkan membaca yang panjang-panjang. Karena yang 4 pun diringkas jadi 2. Maka bacaan pendek pun, bacaan panjang pun dipendekkan. Awas, jangan dipanjangkan. Memang 2 rakaat, tapi rakaat pertama Al-Baqarah misalnya. Sampai selesai. Ya Anda menyiksa diri dan menyiksa makmum di situ. Itu nggak boleh. Ya, jelas ya? Maka Anda pendekkan bacaannya, termasuk dari bacaan surah. Ya, pendekkan. Apa ukuran pendeknya? Ukuran pendeknya jika senilai, semakna, maksud semakna ini, maksudnya nilainya sama panjangnya dengan surah paling pendek di Quran. Al-Kautsar. Al-Kautsar. Inna a'tainakal fasalli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Jadi kalau Anda ingin baca surat di luar Al-Kautsar misalnya, maaf ya, yang surat-surat kira-kira panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, maka pilih Anda misalnya beberapa ayat atau hanya 1 ayat yang kiranya kalau dibacakan itu bisa sepanjang Al-Kautsar, surah paling pendek di Quran. Jelas? Ya, misal Anda ambil 1 ayat Al-Baqarah, Al-Kautsar berapa ayat? Nah, 3 ayat kalau disatukan kan itu kalau disatukan sama persis ya, bisa jadi panjangnya sama dengan panjang 1 ayat di surah yang lain. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau disatukan lebih panjang ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini 1 ayat, itu 3 ayat. Jadi boleh Anda rakaat pertama hanya baca ayat kursi saja 1 ayat, itu sah. Jelas ya? Sah. Jadi kalaupun Anda baca 1 ayat, sempurna 1 ayat itu sah. Paham? Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selesaikan sampai 1 ayat. Boleh? Boleh. Karena sah dianggap senilai dengan tadi. Tapi kalau Anda misal membaca yang kurang dari ini. Misal. Kurang dari ini. Untuk kategori salatnya sah ditunaikan. Tapi makruh sifatnya. Karena mengambil ringan-ringan yang tidak senilai. Bahkan sebagian makna bisa terpotong. Allahu Akbar. Ya.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misal Fatihah selesai, amin. Yasin. Masya Allah, belakang panjang kayaknya. Allahu Akbar. Nah, itu tidak disukai. Paham ya? Ada sebagian di Turki, itu sebagian tempat. Jadi kalau Anda ingin kilat, dikenal sekali. Itu dalam setiap salat-salat tarawih yang dibaca Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar, pembuka surat yang pendek-pendek. Yasin, Qaf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad. Allahu Akbar. Nah, Anda pendekkan termasuk dalam bacaan ruku bisa dipendekkan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Sujud subhana rabbiyal a'la. Misal yang paling dipendekkan. Setelah itu bangkit, Anda cukup ucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Jelas? Kalau memang sholat itu menuntut Anda lekas menyegerakannya atau menyelesaikannya. Tapi kalau dalam situasi yang normal, Anda tenang, tidak terlampau terburu-buru, maka dianjurkan Anda menyampaikan kalimat-kalimat minimal yang 5 ini, atau 6, atau bahkan menggabungkan ketujuhnya. Jelas sampai sini? Tayyib, alhamdulillah. Kesimpulan pertama sudah dipahami.